Baik, Waalaikumsalam terima, warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Ibu Zaituni yang telah menyapa kita semua selaku Ketua Komunitas Ngopi Aksi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di komunitas ini. Kami akan terus berusaha untuk menghadirkan berbagai webinar materi yang sangat relevan dengan kegiatan tugas kita sebagai pendidik, sebagaimana kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum penyajian materi, saya sampaikan sedikit satu dua tertib. Yang pertama, seperti biasa, diharapkan kita bisa mematikan mikrofon pada saat narasumber menyajikan materi. Setelah itu, yang kedua, jika dalam penyajian materi nanti ada pertanyaan, mohon bisa dicantumkan di kolom chat, itu nanti saya selaku moderator akan mencatatnya. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, peserta nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu raise hand. Dan yang keempat, yang terakhir, daftar hadir nanti akan kita sajikan di akhir sesi melalui kolom chat untuk diisi oleh teman-teman sekalian. Demikian beberapa hal berkaitan dengan tata tertib yang saya sampaikan untuk kita sepakati bersama sehingga webinar kita dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Dr. Metiana untuk bisa menyajikan materi terkait Digital School Branding Management. Saya persilakan Ibu, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Samuel ya. Terima kasih Pak Samuel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Keynote Speaker, Ibu Stiorini SSIMA, PTP BBGP Provinsi Jawa Timur, penasehat komunitas Ngopi Aksi, atau yang mewakili tadi ya, nampaknya beliaunya sedang akreditasi. Baik, saya juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah peduli gitu ya. Jadi tentu tidak banyak komunitas-komunitas peduli seperti ini, tetapi bahwa ada gitu dan nampaknya juga dari belahan Indonesia gitu, dari mana-mana ada gitu. Saya sungguh sangat bersyukur dan bangga gitu ya menjadi bagian dari forum komunitas ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa terus bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya sayangi, sebenarnya terkait dengan konten branding gitu ya di media sosial, itu kita memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat umumnya gitu ya. Dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, saya kebetulan juga seorang dosen gitu ya. Dengan profesi kita seorang pendidik, tanpa kita sadari kita sudah memiliki model-model gitu ya, model-model. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, melihat peluang-peluang ini, kemudian menyajikan dalam sebuah konten dan kemudian didistribusikan. Kira-kira begitu. Dan tentu sekarang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan itu juga merupakan sebuah industri, apalagi mungkin kalau kita bicara tentang pendidikan yang dari swasta, misalkan dari SD swasta, SMP swasta, SMA swasta, ataupun dari perguruan tinggi swasta gitu ya. Ini juga sebuah industri gitu ya, yang ada proses bisnis dan juga cost yang ada di dalamnya. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana meningkatkan kompetensi dosen guru dan tenaga pendidiknya, bagaimana cara mendapatkan siswa-siswi baru, bagaimana cara mendapatkan mahasiswa baru gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah
sebuah industri yang juga membutuhkan biaya ataupun memiliki anggaran, dan bagaimana menggunakan anggaran ini seefektif mungkin dan seefisien mungkin gitu ya. Salah satu shortcut-nya, salah satu terobosannya itu adalah media digital, Bapak Ibu. Setiap orang yang ada di dunia ini, jadi saya bilangnya sudah dunia ya, setiap orang yang ada di dunia ini adalah representasi dari data. Jadi saya punya follower saya sendiri, maka ketika saya kemarin itu posting tentang ngopi aksi, ada saja yang tanya, ini kegiatan apa gitu ya, ini kegiatan apa kok temanya menarik, kalau kita ikut bisa apa enggak gitu. Bahkan karena saya posting itu di story WhatsApp, ada dari sekolah di Nganjuk itu juga minta pelatihan yang sama gitu atau webinar yang sama gitu ya. Jadi luar biasa memang Ngopi Aksi ini, bahkan mungkin Ngopi Aksi sendiri juga memiliki pengikutnya sendiri atau followernya sendiri gitu. Jadi itulah yang akhirnya sekarang bisa kita manfaatkan dengan cara membranding lembaga, dan ketika lembaga ini naik, maka suka tidak suka, mau tidak mau, resikonya kita secara personal pun juga akan naik, Bapak Ibu. Nah, inilah keuntungannya gitu ya. Kalau misal Bapak Ibu ini peduli dengan apa yang ada di sekolah gitu ya, utamanya mungkin lebih yang ke swasta gitu ya. Tetapi kalau misalkan yang negeri, tentu ini akan menjadi personal branding yang baik untuk Bapak Ibu guru ataupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah gitu. Baik, saya tadi di info saya dibantu untuk ini ya, untuk share materi ya. Bisakah materinya sih sudah saya ini atau saya yang presentasi? Oh ya, silakan. Oke, terima Sedang kasih. proses, Bu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, memang materinya buat saya sendiri itu juga cukup menarik gitu ya. Saya begitu bikin semalam, saya semalam bikin sekitar jam berapa ya? Jam 11 malam mungkin. Pas sudah mau tidur, aku tak bikin materi aja lah buat besok. Paling enggak ini bisa menjadi awareness buat teman-teman guru gitu. Karena saya lihat kayaknya ini komunitasnya komunitas guru gitu. Digital Branding for School gitu. Bapak Ibu, ini sebetulnya bagian dari digital marketing gitu ya. Digital branding itu bagian dari digital marketing. Nah, saya kebetulan sebagai dosen pengajar gitu ya. Saya mengajar digital marketing gitu ya untuk S1, S2 dan juga S3, baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Inilah kemanfaatan media digital yang luar biasa. Saya posisi di Indonesia, saya dosen Indonesia, jadi nggak usah khawatir dengan orang luar atau dosen luar atau siapapun lah yang dari luar yang ada di Indonesia. Memang sekarang kita sudah persaingannya terbuka gitu ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan diri kita gitu ya. Mungkin saya orang Indonesia, dosen Indonesia yang juga direkrut salah satu perguruan tinggi yang ada di luar negeri gitu ya, bahkan beberapa negara untuk mengajar. Apa yang dimanfaatkan? Teknologi gitu. Nah, sekarang pun CV gitu ya, kalau kita bicara CV, kalau dulu mungkin saya akan memperkenalkan bahwa Bapak Ibu semuanya, saya setiap hari, sehari-harinya saya pendidikan. Saya sekarang tercatat sebagai sekretaris Yayasan Pendidikan Cendekia Utama. Itu adalah salah satu yayasan yang menaungi beberapa lembaga pendidikan. Ada SMP, ada SMA, ada SMK, dan juga ada perguruan tinggi. Saya dosen digital marketing untuk S1, S2, S3. Saya adalah fasilitator dari ya terkait dengan digital talent scholarship gitu. Kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi, baik organisasi dosen, organisasi pelaku bisnis gitu ya, dan juga organisasi
media gitu. Jadi saya memang sehari-harinya cukup aktif Bapak Ibu, itu sebabnya saya benar-benar mengapresiasi Ngopi Aksi ini gitu ya, karena begitu banyak organisasi yang mungkin saya masuk di dalamnya, dan ini yang menurut saya luar biasa gitu ya, karena komunitasnya adalah komunitas guru-guru, harapannya juga bisa komunitas ini bisa memberikan peningkatan skill ataupun gitu ya, ataupun bisa membawa visi misi dari para pendidik Indonesia gitu. Belum, masih yang kedua, kembali lagi. Nah, baik Bapak Ibu, ingin melihat konten-konten saya gitu ya, bisa, saya ada di Instagram @meitiana_yunus gitu ya, itu untuk Instagram. Kalau untuk Facebook ada Meitiana Indrasari Yunus. Kemudian mau WhatsApp silahkan, insya Allah saya pasti jawab gitu ya, saya pasti jawab. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin diskusi terkait dengan beasiswa, ada yang ingin diskusi terkait dengan penulisan buku gitu. Saya kebetulan ketua umum gitu ya, ketua umum dari penulis buku perguruan tinggi gitu. Jadi karena dosen ya mungkin ya, jadi agak suka nulis gitu ya. Atau kalau misalnya guru-guru ini kan sekarang juga ada kewajiban-kewajiban untuk publikasi. Ya alhamdulillahnya saya ketika ada kebijakan-kebijakan terkait publikasi saya belajarnya lebih awal gitu aja. Kemudian bisa WhatsApp, anytime, setiap waktu bisa WhatsApp. Kemudian juga saya ada personal web gitu ya di meitiana.com. Kalau mau lihat keseharian, kemudian saya ngajar di mana saja, kemudian saya pokoknya itu tujuannya adalah untuk personal branding gitu. Kemudian di TikTok saya juga main TikTok. Kita saling follow boleh gitu, YouTube Padepokan Online seperti ini sekarang namanya kan Padepokan Online. Memang saya di Google-nya saya pakai nama Padepokan Online, sehingga di YouTube-nya saya juga pakai Padepokan Online. Jadi itu teman-teman yang bisa saya share terkait dengan jika ingin diskusi lebih dalam ataupun ingin kita sama-sama belajar terkait dengan branding di sosial media, silahkan gitu ya, silahkan. Baik, next. Oke, Bapak Ibu, mungkin slide ini hanya satu slide, tapi agak panjang gitu ya nanti menjelaskannya. Jadi begini, karena saya itu juga sebagai salah satu fasilitator dari literasi digital atau Gerakan Indonesia Cakap Digital yang diprakarsai oleh Kementerian Kominfo dan juga Siberkreasi, saya juga dalam pembuatan konten gitu ya, perlu saya sampaikan bahwa harus selalu kita jaga. Jadi konten brand oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya, usahakan tidak jauh dari 4 pilar ini, dasar pegangan kita ini gitu ya. Dari mulai digital safety, Bapak Ibu kan juga sudah sering dengar gitu ya, bagaimana Instagram dihack, bagaimana Facebook dihack, bagaimana ada undangan pernikahan tiba-tiba tabungan kita bobol gitu ya. Kemudian bagaimana ada pengiriman, kemudian bagaimana orang mencoba mengambil mengambil keuangan kita yang ada di bank dan lain sebagainya. Banyak sekali usaha-usaha, ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan kriminal. Nah, di sini kita biasa sebut dengan cybercrime. Maka Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, ingatlah bahwa banyak positif yang bisa kita ambil melalui media sosial, tetapi banyak juga bahayanya. Sehingga lebih baik kita ribet, lebih baik kita kritis tetapi aman. Gitu. Bagaimana melindungi perangkat kita dengan pasang antivirus? Bagaimana kita tidak mudah percaya dengan iming-iming yang ada di media sosial, dengan iming-iming yang ada di direct message, chat pribadi atau apapun lah ya yang melalui media sosial. Jangan mudah percaya gitu ya. Jadi
lebih baik kita berpikirnya itu ya berpikir kritis gitu ya. Mana ada aku nggak pernah beli barang, aku tidak sedang menunggu barang, tiba-tiba aku harus klik link untuk men-tracking barang. Barang apa ini? Lebih baik nggak usah gitu ya. Kemudian juga usahakan juga tidak menginstall platform-platform yang tidak dari sumber resminya. Misalnya kalau pakai iPhone dengan App Store. Kalau pakai kalau pakai Android di Play Store gitu. Jadi usahakan itu Bapak Ibu dan jangan pernah membagikan data pribadi apapun. Mau KTP, mau KK, mau ijazah sudah, mau BPJS enggak usah gitu. Itu adalah data pribadi Bapak Ibu. Tidak ada urgensinya orang minta user ataupun PIN dari ATM kita. Omong kosong sudah, jangan percaya 100% gitu. Walaupun 1% juga jangan percaya deh gitu. Jangan mudah percaya. Baik, itu terkait dengan keamanan. Jadi semua yang menggunakan media sosial yang ada di forum ini harus memahami bahwa banyak bahaya di media digital. Maka catatannya hati-hati gitu. Kemudian yang kedua, digital culture. Bapak Ibu, kita sudah banyak lihat ya apa yang banyak lewat di TikTok kita, di Reels kita seperti apa gitu. Itu kita bisa lihat ya bahwa sudah sangat bergeser gitu ya. Sudah sangat bergeser gitu ya. Kebangsaan masyarakat Indonesia di media digital. Sebetulnya apa yang kita lakukan di media di ruang nyata gitu ya terkait dengan budaya itu mestinya sama dengan apa yang kita lakukan di media digital gitu loh. Dan Bapak Ibu, ini tugas kita yang cukup lumayan ya, tantangannya cukup besar bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sungguh sebuah prestasi yang memprihatinkan gitu ya. Bagaimana mungkin kita orang Indonesia gitu ya ternyata kita dapat predikat netizen paling tidak sopan gitu ya. Nah, inilah yang bergeser. Budaya inilah yang bergeser. Budaya jati diri orang Indonesia, Pancasilanya, Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu ya. Itu sudah mulai bergeser. Maka mari kita kembalikan semua ini gitu ya melalui generasi-generasi muda kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemahaman kepada siswa-siswi, memberi pemahaman kepada keluarga kita, memberi pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita terkait kita harus bagaimana sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia di media digital. Nah, ini yang kita sebut dengan digital culture. Ketiga, pilar yang tidak kalah penting. Coba kita lihat sekarang ini. Makin mencaci semakin rame. Makin memaki semakin rame. Waduh, luar biasa pokoknya ya. Ngeri. Saya sebagai ibu ya, dengan anak-anak yang sekarang ini sudah remaja, dan saya sebagai pendidik juga, saya ngeri gitu ya. Jadi ayo kita kembalikan apa itu norma, apa itu agama gitu ya, sekali lagi melalui generasi-generasi muda kita. Dan bagaimana peperangan kita seperti apa untuk menghadapi konten-konten yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu menemukan konten yang mungkin masuk ke pelecehan seksual, cyberbully, atau yang melanggar hukum, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah satu, jangan memberikan interaksi apapun. Walaupun kita gemes, kadang-kadang kan kita gemes tuh, kepingin ikut nyelatu. Kalau orang Jawa bilang nyelatu. Kalau ada hal yang menjengkelkan gitu, pengen ikut nyelatu. Tapi jangan lakukan itu. Sebaiknya tidak memberikan interaksi. Kemudian yang kedua, bisa report ke platformnya gitu. Jadi platform ini juga menerima report dari masyarakat. Ketika masyarakat Indonesia berbondong-bondong melaporkan bahwa ini adalah konten yang tidak layak ditonton gitu ya.
karena ya itu tadi gitu ya, maka akan menjadi perhatian dari platformnya gitu. Itu kemudian yang ketiga bisa copy paste kemudian dilaporkan ke instansi-instansi terkait gitu. Jadi sekali lagi karena hal ini bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di media digital, maka kita pun juga bisa dilakukan yang sama. Artinya apa? Artinya kita juga bisa membuat jejak digital, baik itu yang positif maupun yang negatif gitu. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, terkait dengan digital etik ini, ayo kita yang orang baik, insya Allah ya, insya Allah kita semua orang baik, kita jangan diam gitu. Buatlah konten-konten dan juga distribusikan gitu ya, konten-konten yang positif. Ini adalah sebuah perlawanan yang tentu tidak bisa dilakukan 1-2 orang, tetapi sama-sama gitu ya. Ayo buat konten-konten yang positif, tentang sekolah kita yang positif, kemudian tentang kegiatan-kegiatan siswa kita yang positif. Kan sekarang Bapak Ibu guru kan sudah banyak yang jadi selebgram, kemudian jadi influencer. Berangkatnya dari apa? Berangkatnya dari sekolah, berangkatnya dari profesi guru, kan sudah banyak sekarang. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mengimbangi konten-konten yang negatif di luar sana. Nah, kemudian yang keempat adalah digital skill. Digital skill ini adalah bagaimana kita mempelajari platform-platform aplikasi-aplikasi baru. Contoh, untuk forum malam ini kita menggunakan Google Meet gitu ya. Maka orang-orang diharapkan bisa mengerti semua bagaimana cara kerja Google Meet. Nah, kan begitu gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan digital skill. Bapak Ibu sudah cukup banyak di luar sana yang bilang ijazah buat apa? Nggak perlu sekarang ini kita nggak perlu ijazah. Karena apa? Karena untuk belajar dan untuk pintar bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun melalui media digital. Nah, bagaimana kita mengimbangi ini? Nah, kita imbangi dengan bahwa negara kita, negara Indonesia itu masih kebijakan ijazah. Nah, itu. Dan kemudian ini juga merupakan tantangan buat kita para pendidik bagaimana membuktikan bahwa ruang yang ada di sekolah, ruang yang ada di kampus itu adalah ruang-ruang positif, ruang-ruang yang banyak motivasi untuk anak-anak bisa mengasah karakternya untuk meraih masa depan gitu. Jadi di dalam digital skill ini banyak sekali apps-apps yang bisa kita gunakan. Bagaimana kita cara mencari menggunakan keyword gitu ya yang ada di Google. Nah, bagaimana kita menggunakan marketplace gitu. Bagaimana kita bisa menjadi affiliate dari e-commerce gitu ya. Bagaimana kita menggunakan ChatGPT, bagaimana kita menggunakan Tom App, bagaimana kita menggunakan segala aplikasi artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Banyak sekali Bapak Ibu gitu ya. Meluangkan waktu gitu ya, tidak harus les dan apapun gitu, pendidikan itu juga tidak harus, kita bisa pelajari kapanpun dimanapun. Saya kalau mau ngajar Bapak Ibu, saya terus terang saja, ngajar S1, S2, S3 untuk digital marketing, saya cari satu materi tentang digital marketing yang keluar itu ribuan. Bukan 10, 20, yang keluar ribuan. Artinya apa? Sangat memungkinkan kita untuk mengupgrade skill kita media digital gitu ya. Jadi 4 pilar ini ayo sama-sama kita renungkan, kita resapi gitu ya, untuk keamanannya, untuk budayanya, untuk etikanya, dan untuk kecakapannya. Gitu ya. Baik, next. Oke, nah sekarang saya tadi juga habis acara terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Mungkin kalau misalkan sudah ada yang follow Instagram saya itu bisa kelihatan gitu. Saya posting soalnya. Nah, postingan saya sekali lagi juga untuk mengimbangi konten-konten negatif yang banyak juga dibuat oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Ayo Bapak Ibu juga kita mulai untuk mengimbangi hal-hal yang
Indonesia juga nggak jadi jelek gitu ya. Nah, saya tadi juga menyampaikan bahwa di dalam media sosial itu ternyata bukan hanya konten gitu. Bukan hanya konten yang dilihat fotonya, videonya, copywriting-nya atau caption-nya, bukan hanya itu ternyata gitu. Ternyata untuk lebih memahami konten, kita perlu lihat yang ada di dalam platformnya itu, yang ada di dalam akunnya itu. Nah, kalau untuk melihat apa yang ada di dalam akunnya itu sehingga kita bisa menentukan, kita bisa menganalisis dan menentukan konten apa yang disukai gitu ya. Kemudian bagaimana karakter dan sifat perilaku dari audiens kita. Audiens itu follower ya, dari audiens kita. Nah, itu bisa kita pelajari. Supaya apa? Supaya kalau yang tadinya kita itu posting, asal posting, ada yang menarik, ada yang nggak menarik. Nah, selanjutnya kita postingnya lebih menarik gitu ya, dengan menganalisis apa yang ada di dalam akun itu. Tools yang bisa digunakan dan gratis tis gitu ya. Satu, Facebook Insight. Dengan catatan Facebooknya sudah dirubah menjadi fan page. Facebook Insight. Kemudian Instagram Insight. Dengan catatan Instagramnya sudah dirubah menjadi akun bisnis. Gitu ya. Kemudian ada Twitter Analytics dan juga YouTube Analytics. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis konten kita. Oh, ternyata kontenku nggak disenengin ini. Berarti aku besok jangan bikin konten begini. Oh, ternyata followerku usianya itu 60 ke atas, maka aku nggak bisa kalau misalkan mengunggah video dengan background payung teduh. Oh, aku tak pakai background Betaria Sonata saja. Nah, misalnya begitu. Jadi kita benar-benar memahami bagaimana audiens dan juga perilaku dari follower ataupun friend yang ada di media sosial kita. Oke, next. Jadi minimal ada 4 itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sebetulnya kalau kita sudah bicara tentang media digital, ini adalah sebuah medium yang tidak berbatas ruang dan waktu. Saya tercapture dari beberapa kampus yang ada di luar negeri, padahal kita tidak berteman. Gitu ya. Tercapture itu apa ya? Terbidik. Jadi begini, ceritanya ya, mungkin ini kita saling sharing saja. Saya banyak posting gitu. Saya juga tidak menggunakan bahasa Inggris. Bahkan saya tidak menggunakan bahasa Inggris. Saya posting beberapa kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Kemudian mungkin muncul ke timeline-nya orang-orang yang ada di luar situ, kemudian beberapa kali mereka melihat apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Mei ini, kok selalu di dalam ruangan, bertemu dengan orang banyak dan lain sebagainya. Ternyata itu di dalam postingan itu ada fitur menu translate. Nah, itu ditranslate. Ketika ditranslate kemudian mereka tahu, oh dia ini digital enthusiast, dia ini dosen, dia ini bla bla bla, sampai akhirnya kalau mereka masuk ke dalam media sosial saya gitu, itu saya sudah lengkap gitu. Jadi profil saya itu sudah lengkap sampai dengan personal website gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kita pahami. Setengah dari populasi penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet gitu. Itu kalau kita bicara secara globalnya. Tapi kalau kita bicara tentang Indonesianya gitu ya, Indonesianya, pengguna Facebook ada 130 juta, pengguna Instagram ada 53 juta, pengguna Twitter ada 20 juta, dan pengguna YouTube ada 50 juta. So, selanjutnya branding apa yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Dengan kemudahan kita bisa meraih segini orang Indonesia, itu masih kita bicara Indonesia saja gitu.
Gitu ya. Baik, next. Ya, oke. Nah, teman-teman, waduh, ini ternyata ada tulisan-tulisan. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap kelihatan ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya, yang tadi saya sampaikan terkait Facebook fanpage gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam Facebook kita bisa melihat, oke, sebentar. Nah, oke, good. Ternyata sudah dibesarkan. Di dalam page insight ini kita bisa melihat berapa banyak orang yang melihat postingan kita, kemudian berapa banyak orang yang melihat video kita, gitu ya. Kemudian dan terserah mau rentang waktunya mau kapan gitu ya. Jadi ini ada semua. Kemudian juga demografi. Demografi itu adalah usia, lokasi, gender dari audiens kita. Next. Next. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah fanpage gitu bisa dilihat insight dari postingannya dan akan muncul semua hal-hal yang bisa kita analisis gitu ya, bisa kita gunakan untuk analisis. Next. Ini untuk yang Facebook Insight. Boleh selanjutnya. Oke. Nah, ini sama, next lagi. Nah, ini kalau Instagram Insight. Sekali lagi, Instagramnya mesti dibuat profesional atau dibuat bisnis gitu. Dan untuk menjadikan akun personal menjadi profesional atau bisnis itu gratis tis gitu ya. Dan keuntungannya banyak karena apa? Karena sekali lagi kita bisa melihat berapa banyak akunnya itu di reach, kemudian konten interaction-nya juga kelihatan semua gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh ketika kita posting A, ternyata tidak terlalu banyak reach dan tidak terlalu banyak responnya. Berarti ini postingan saya ini tidak terlalu disukai gitu. Kenapa tidak disukai? Oh ternyata postingan saya ini lebih ke zaman old. Dan audiens kita umurnya itu masih sekitar 18 sampai 24. Maka ikuti. Kalau kita niatnya memang mau personal branding, kita niatnya mau branding sekolah gitu ya, maka ikuti gitu. Ikuti dari audiens kita. Oke, next. Jadi ini untuk Instagram Insight-nya kebetulan ada 2 slide. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa lihat di Instagram-nya masing-masing. Selanjutnya kita bisa ke Twitter Analytics mungkin. Next. Oke, next. Next. Ke Twitter. Nah, ini Twitter Analytics. Jadi kita juga bisa lihat gitu ya. Kita juga bisa lihat hampir sama dengan yang ada di Instagram ataupun di Facebook gitu ya. Di sini akan nampak berapa banyak yang engagement dari postingan kita, kemudian real time-nya berapa gitu. Ini kok kayak YouTube ya? Ini YouTube atau apa? Coba agak turun sedikit, nggak kelihatan soalnya. Oh, YouTube Analytics, ini bukan Twitter Analytics, makanya kok kayak YouTube. Jadi itu adalah YouTube Analytics, kita bisa lihat total. Kita bisa lihat total dari penonton konten yang sudah kita buat di YouTube. Oke, next kita masuk ke Twitter. Nah, teman-teman, ini adalah Twitter Analytics gitu. Sekali lagi dari insight-insight ataupun dari analitik platform media sosial kita itu cukup banyak yang bisa kita analisis gitu ya.
Dan sekarang terus terang profesi sosial media analis atau sosial media spesialis juga lagi most wanted gitu. Jadi dan ini sangat bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Bahkan dari Kementerian Kominfo sendiri itu juga membuat pelatihannya dan gratis gitu ya, gratis, kemudian mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kominfo baik untuk video konten kreatornya, baik untuk konten kreatornya maupun untuk sosial media analisnya gitu. Jadi pemerintah pun juga sudah cukup masif. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga bisa menangkap peluang-peluang peningkatan skill ini ataupun bisa ini apa namanya? Mempelajari melalui media digital atau kita bisa berinteraksi gitu. Nanti teman-teman yang ada di sini misalkan ada hal yang belum jelas atau apa gitu, ayo saya undang boleh sewaktu-waktu mau main ke kampus saya juga boleh atau kalau pada saat saya ada di lokasinya Bapak Ibu juga kita bisa ketemu gitu. Saya dengan senang saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi digital branding for school gitu. Jadi sebetulnya apapun cara branding sekolah yang kita lakukan di media di ruang nyata itu kita kemas lagi dalam sebuah konten baik foto, baik video maupun editingnya dan tulisannya ke dalam media digital dan di media digital ini kita pelajari lagi. Setelah kita posting kita pelajari lagi sehingga kita bisa benar-benar tahu apa yang disukai oleh audiens kita. Saya rasa itu Bapak Ibu guru, terima kasih semuanya sudah memperhatikan gitu ya. Saya akhiri, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mei. Ibu Mei ya, sapaannya ya. Iya, Mei. Oke, baik. Terima kasih untuk penyajian dari Ibu Mei. Mari kita berikan aplaus melalui apa ya? Secara digital, melalui emotikonnya bisa ya. Oke, terima kasih ya. Materi yang sedikit menggugah kita. Mungkin selama ini kita hanya sebatas posting-posting saja. Ya gitu ya, kurang lebih kita hanya posting saja, foto posting, tapi malam ini ada hal-hal lain lagi yang kita pelajari setelah kita posting, ternyata kita bisa tahu hal-hal lain terkait seperti analitik tadi. Untuk itu teman-teman, seperti yang saya sampaikan, kesempatan berikut kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan. Di sini sudah ada satu, Pak Firdausi. Ya, Pak Firdausi bisa aktifkan mic-nya, langsung disampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Samuel Jugohera selaku moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Metiana atas materi yang disampaikan. Ini kaitannya dengan sekolah kami adalah sekolah negeri, yakni SD yang ada di pelosok desa. Kaitannya dengan school branding, insya Allah kalau sekolah yang ada di pelosok desa, utamanya di daerah kami itu tidak memungkinkan untuk school branding, untuk menjual lah istilahnya lah, untuk menjual sekolah kepada pihak lain. Karena sebagus apapun sekolah, kalau misalkan itu sekolah negeri dan apalagi lokasinya ada di pelosok desa, insya Allah tidak ada nilai income-nya selain untuk kegiatan visitasi dan akreditasi. Terima kasih kepada Ibu Mei. Apa yang bisa, ya yang kedua, apa yang bisa kami harapkan dengan school branding? Terima kasih Ibu Mei.
Baik, terima kasih Pak Firdaus pertanyaannya. Ya, memang ya kita harus mengakui bahwa ada spot-spot gitu ya, ada spot-spot yang mungkin masih belum merata gitu ya di Indonesia gitu ya. Tapi mungkin yang perlu saya sampaikan gitu ya terkait dengan branding sekolah, apakah akan ada manfaatnya kecuali untuk akreditasi gitu ya. Nah, berarti ada konten yang dibuat untuk akreditasi gitu ya. Dari sini saja kalau saya sambil menyelam minum air gitu ya, sekalian kontennya kita sesuaikan dengan konten-konten yang disukai oleh masyarakat gitu ya. Jadi memang school branding sendiri itu digunakan untuk meningkatkan ketertarikan calon siswa. Memang karena ini bagian dari digital marketing gitu ya. Di dalam branding yang kuat itu bisa membantu sekolah menarik perhatian calon siswa ataupun orang tua gitu. Dan jika sekolahnya itu di daerah pelosok gitu ya, maka dia memiliki identitas yang jelas dan reputasi yang baik gitu. Ini juga bisa mempengaruhi keputusan calon siswa untuk mendaftar di sekolah tersebut. Sekarang seperti Bapak Guru yang sekarang ini ada di forum ini gitu ya. Tentu jika sekolah-sekolah yang saya ikut istilahnya yang ada di pelosok ini tadi itu diangkat, tentu ini juga akan dengan konsisten gitu ya, dengan konsisten ini juga akan menarik perhatian dan tentu ini juga akan meningkatkan identitas dari sekolah tersebut gitu ya. Dan branding digital branding for school ini juga bisa kita manfaatkan untuk peningkatan reputasi sekolah. Nah, apalagi tadi itu bisa dimanfaatkan untuk akreditasi gitu ya. Dengan branding yang baik, sekolah bisa membangun reputasi yang positif. Nah, ini juga bisa membantu membedakan sekolah dari kompetitor yang di wilayah yang sama gitu ya, serta memperkuat citra positif di mata masyarakat gitu ya. Nah, kemudian juga dukungan dari masyarakat gitu. Sudah cukup banyak guru ataupun guru dosen gitu ya yang akhirnya muncul ke permukaan publik gitu ya. Muncul ke permukaan publik itu bukan dari kota gitu ya. Mungkin contoh kalau saya mungkin dari kota gitu ya, tapi ada saya lupa namanya ya. Sekarang sudah menjadi selebgram dan influencer tapi saya lupa namanya. Pak Guru siapa yang dari Lumajang itu gitu. Jadi dia setiap kali ngonten konsisten dan konten itu tidak bisa hanya 1 kali 2 kali nggak bisa. Jadi kita mesti konsisten ngonten sehingga ini bisa menarik perhatian gitu ya. Jadi bisa mendapat dukungan juga dari masyarakat gitu. Bahkan juga bisa jadi kalau memang sarprasnya masih belum memenuhi syarat dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk bantuan dalam pengembangan sekolah tersebut gitu ya. Kemudian juga memudahkan komunikasi gitu ya, memudahkan komunikasi. Jadi dari sekolah yang ada yang katanya di pelosok tadi itu juga bisa juga sangat tidak bukan hal yang baru gitu ya, bahwa banyak juga yang di daerah pelosok yang akhirnya bisa mencuat bukan hanya secara nasional tetapi juga secara dunia gitu ya. Nah, salah satunya lagi itu pemikat guru berkualitas juga gitu ya. Jadi ketika guru ini bisa membuat konten yang positif, kemudian memberikan inspirasi ataupun motivasi gitu ya, maka dia juga akan terbidik gitu ya. Contoh guru yang anak muda, aduh saya lupa namanya. Oh, yang sudah jadi selebgram itu Pak Ridwan dari Lumajang. Namanya Hendra ya? Ibu Mei, Iya. Dokter, Iya. yang menjadi permasalahan di sekolah negeri itu ada pembatas jumlah murid. Ini yang pertama. Yang kedua, diatur lokasi. Misalkan di kampung A
ini tidak boleh diambil oleh sekolah A misalkan ini, karena ini adalah wilayah sekolah B. Nah, begini Bu, maksudnya Bu. Jadi walaupun sebaik apapun personal brandingnya, kalau misalkan ada batasan-batasan ini tidak boleh. Jadi siswa yang berasal dari desa ini tidak boleh sekolah di sekolah ini, karena dikhawatirkan terjadi merger, yakni penutupan sekolah negeri, begitu. Terima kasih. Baik, Bapak. Kita memang kembalikan lagi ke tujuan branding itu sendiri gitu ya. Branding itu memang kalau tujuan utamanya itu bisa untuk menarik siswa gitu. Tetapi kalau terkait keterbatasan dan lain sebagainya itu tentu internal bisa mengatur gitu ya, bisa mengatur untuk itu. Tetapi bahwa sekolah membutuhkan citra dan reputasi gitu ya. Kemudian juga dengan membuat konten school branding itu bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat yang ada di lokasi di Indonesia atau di dunia gitu ya. Kemudian mempermudah komunikasi gitu ya. Bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan gitu ya. Jadi cukup banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, bahkan tidak mustahil bisa memikat dukungan finansial dan sponsor gitu. Itu sudah banyak dilakukan gitu ya. Kemudian juga menciptakan identitas yang konsisten. Jadi kita membuat digital branding bukan semata-mata hanya satu untuk mencari mahasiswa gitu. Tetapi sekali lagi sama seperti tadi kita membuat konten untuk akreditasi sambil menyelam minum air. Gitu Pak Firdaus. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Mei. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Firdaus. Oke, baik, terima kasih Pak Firdaus untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang lain lagi dari Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin berkonsultasi, dipersilakan. Bisa raise hand, langsung aktifkan mic-nya. Oh ya, Ibu Masniati, dipersilakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya. Mohon maaf tempat kami lagi mati lampu, makanya agak gelap jadinya. Ini kan tadi terkait untuk personal branding itu dia di digital ya, baik itu Facebook, Instagram, YouTube gitu kan. Di mana kami belajar itu bisa gitu? Karena kan kadang di mana ya yang buat pelatihan untuk pembuatan sosial media yang untuk data analis itu yang bisa untuk branding itu gitu. Karena kan tempat kami satu terbatas listrik, terbatas internetnya, tapi itu bukan hambatan sama kami. Kami tetap ingin sama kebutuhan informasi itu untuk kami berikan ke anak didik kami gitu. Sama siapa kami bisa gitu, biar kami juga bisa menyesuaikan kurikulum yang ada sekarang itu untuk diberikan ke anak-anak kami di sini gitu. Sama siapa kami bisa belajar itu, hal itu. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih. Hebat ya Pak Samuel ya, langsung berpikirnya sampai kurikulum loh. Luar biasa loh. Ibu Masniati, Masya Allah. Baik, sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya yang dilakukan oleh saya. Sering ke NTB ya, saya ke Lombok Timur, ke Lombok Tengah. Kalau nggak salah Bu Zaitun ini juga salah satu peserta, tapi saya lupa ya peserta untuk apa yang dari Kementerian Kominfo itu. Jadi digital talent. Digital apa? Digital talent. Iya, yang digital talent scholarship ya. Tapi kan itu banyak tuh programnya. Yang apa gitu? Apa yang digital entrepreneur academy atau pembuatan video pembelajaran kalau tidak salah. Oh, video pembelajaran ya. Oh, iya. Jadi
sebenarnya kalau dari Kementerian Kominfo sendiri, dari pemerintah gitu ya, itu memang sudah cukup banyak programnya, bisa diikuti dan difasilitasi gitu. Bisa dilaksanakan di hotel, makannya ditanggung, bahkan juga informasinya sih juga mendapat uang saku di samping sertifikat ya, tapi untuk teknis itu saya nggak terlalu tahu, tapi yang jelas sudah cukup banyak program-program dari pemerintah. Nah, tentu tidak bisa hanya kita bebankan ke pemerintah gitu ya. Seperti Ngopi Aksi ini juga tentu punya peranan yang besar untuk peningkatan skill digital dari masyarakat gitu. Apalagi dari komunitas guru. Dan monggo Ibu, kalau misalkan jadi ada 2 gitu ya yang sekarang ini cukup tren gitu ya di masyarakat kita, dari yang mulai video konten kreator dan juga sosial media analis. Dan jujur Bu Mas Nati, jujur ya, saya pun juga mengadopsi ini untuk kurikulum gitu. Jadi saya juga kepengen mahasiswa-mahasiswa itu bisa mendapatkan skill yang update juga gitu ya. Jadi jangan jadul gitu ya. Jangan yang email pemasaran hanya melalui pemasaran itu hanya melalui email saja gitu. Kalau hanya melalui email itu sudah jadul gitu ya. Maka harus menggunakan cara apa? Nah, itu juga yang saya kemas di dalam kurikulum supaya sekali lagi siswa-siswi kita dan saya pun sekaligus belajar, karena kan teknologi ini kan luar biasa dinamisnya, cepatnya setengah mati gitu ya. Kita baru saja bisa belajar Canva gitu, ternyata sekarang sudah ada AI gitu, sudah ada Tom App gitu ya, yang menggunakan kecerdasan buatan gitu. Maka kurikulum ini kan juga harus dinamis juga gitu ya. Jadi kita juga belajar, kurikulum juga kita sesuaikan. Kemudian bagaimana cara belajarnya? Nah, ini saya yang agak-agak bingung juga ini gitu ya. Kalau misalnya Ngopi Aksi mau ambil video konten kreator, hanya memang waktunya cukup panjang gitu. Tidak mungkin hanya 1 jam atau 1 jam setengah gitu. Kalau misalnya mau 1 hari gitu ya, 1 hari insya Allah saya bersedia hadir kemudian memberikan materi tentang misalkan video konten kreator 1 hari, sosial media analis 1 hari. Itu pun harapan kita tahan ya gitu ya peserta, karena biasanya video konten kreator itu sekitar 4 hari, 4 sampai 5 hari, sosial media analis pun juga 4 sampai 5 hari. Kalau mau dipadatkan menjadi 1 hari itu ya bisa saja gitu ya. Bisa saja dengan cara-cara dan teknik-teknik tertentu. Saya rasa itu Bu Mas Niati. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin selain itu memang kita juga harus cari informasi. Misalkan kita minta misalnya ada teman kita, mungkin harus cari orang yang bisa ngajari lah berarti kan untuk prakteknya gitu. Iya, betul. Atau juga bisa melalui tutorial juga bisa, Bu. Jadi sekarang ini sebenarnya di dalam media sosial yang short video yang hanya 1 sampai 2 menit, itu sudah banyak sebetulnya tutor-tutor yang tips, trik bagaimana membuat foto menjadi lebih menarik. Kalau duduk jangan duduk saja, kalau mau duduk ambil angle yang kanan atau ambil yang kiri gitu. Jadi sebetulnya juga sudah cukup banyak video-video edukasi yang ada di media digital. Hanya memang terkadang kita mesti cari gitu ya, kita mesti cari. Nah, kalau misalkan hadir, datang, kemudian berinteraksi langsung, kita bisa kita bisa apa yang kita inginkan gitu ya. Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mas Niati. Saya rasa gitu. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk penanya kedua dan penjelasan dari Ibu Mei. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang lain ingin bertanya. Kalau tidak, nanti moderator yang tanya.
Mungkin sambil menunggu saya coba tanya dikit ya, Bu. Boleh, Bisa? boleh. Teman-teman misalnya mau tanya lebih lanjut, boleh langsung WhatsApp atau langsung DM. Kalau sekarang ini ada yang follow Instagram saya di Meitiana_Yunus, nanti langsung saya follow back. Gimana, Mas moderator? Enggak, Bu. Begini, Bu. Maksudnya ini kalau kaitan dengan sekolah nih, yang baiknya yang mana? Facebook, Instagram, YouTube, atau istilahnya yang untuk branding sekolah nih? Istilahnya yang lebih dominannya kemana sebenarnya? Lebih sebaiknya untuk branding sekolah dari apa? Instagram, Facebook, YouTube, atau apa tadi? Twitter tadi. Ya. Itu menurut Ibu kira-kira yang baik yang mana ya? Semua baik ya. Semua baik karena semua punya fiturnya masing-masing. Jadi kalau misalnya Facebook, memang sekarang ini pengguna terbanyak itu Facebook. Tetapi di dalam Facebook itu memang general gitu ya. General, terlalu beragam yang ada di Facebook gitu. Tetapi terkait dengan eksistensi sekolah itu sangat bisa kita masukkan di Facebook. Kemudian di Instagram. Instagram ini memang fiturnya cukup lengkap. Sudah ada video, sudah ada reels, sudah ada foto. Hanya di feed-nya itu tidak bisa menggunakan link. Jadi setiap media sosial itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. YouTube juga masih sangat memungkinkan gitu. Walaupun banyak pop-up iklan gitu. Kalau di YouTube banyak pop-up iklan. Kalau YouTube, Instagram, TikTok juga sangat memungkinkan. Jadi kembali lagi ke tujuan dari digital branding ini tadi. Kalau misalnya memang mau reputasi gitu ya, eksistensi, citra positif, mengaktifkan keterlibatan masyarakat, bisa di semua platform gitu. Tetapi dan formal saja gitu ya membuat kontennya. Tetapi ketika mencari siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi, maka disesuaikan dengan selera mereka, konten-kontennya. Gitu Pak Samuel. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi artinya tiga sama pentingnya ya untuk ini akun sosmed. Kalau saya terus terang, kalau satu posting saya posting semua. Saya posting semua karena belum tentu semua follower saya yang ada di Facebook itu ada di Instagram atau di Instagram ada di Facebook gitu. Jadi ada audiensnya masing-masing gitu. Dan yang di Facebook itu memang usianya lebih senior-senior. Kalau audiens saya yang di Instagram itu memang banyak mahasiswa-mahasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kolaborasi dengan saya gitu ya, ketika sudah bikin konten, coba saya di-mention. Kalau saya di-mention, nanti saya akan unggah juga di media sosial saya. Gitu. Sip. Aduh, terima kasih Bu. Ya, oke. Oh, masih ada yang angkat tangan nih. Masih bisa dilayani ya, Bu ya? Bisa. Saya semangat karena guru-guru kita senang. Ibu Umaisaro dipersilakan. Bisa aktifkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, saya dari Situbondo. Senang sekali malam ini bisa dapat ilmu dari Ibu yang luar biasa banget ya. Kalau lihat banyak sekali media sosial yang dipunyai, ada Instagram, YouTube, kemudian TikTok, kemudian kayak ini kerjaan gitu ya. Saya jadi terinspirasi. Iya, begini Bu ya, kebetulan ini mungkin untuk inspirasi teman-teman. Saya pernah diminta untuk menjadi salah satu rektor di perguruan tinggi swasta yang ada di Surabaya, jadi kampus media. Itu karena dari media sosial. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi
Rekam jejaknya itu dari media sosial. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang media sosial juga membuat kita bisa terkenal juga. Konsisten, yang penting memang konsisten sih. Iya. Iya. Nah, kami ingin bertanya sedikit saja. Ini hubungannya dengan banyaknya media sosial yang dipunyai, karena kalau kita membuat sebuah satu aja media sosial, kita mau membuat konten untuk sekolahan, karena saya sendiri berada di humas gitu. Jadi saya harus ada di office-nya sekolahan, kemudian saya harus juga jadi diri saya sendiri, maksudnya untuk mengenalkan diri saya kan juga gitu. Ya. Saya juga ngerasain itu. Ya. Ini kan berhubungan dengan SDM, Ibu. Maaf ya. Karena segala sesuatu itu ada SDM-nya, kemudian ada sarprasnya gitu. Jadi ketika kita mau membuat konten, tidak mudah loh. Karena apa? Karena membuat konten itu satu butuh orang yang kreatif, dan salah satunya adalah di bidang seni. Kadang orang yang di bidang seni sendiri pun belum tentu bisa membuat konten yang bagus yang bisa dinikmati oleh para netizen, kan istilahnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa Ibu ini juga punya, maksudnya tidak sendiri gitu membuat konten itu, jadi kan membutuhkan banyak tenaga yang untuk macam-macam. Nah, untuk sekolahan itu kan tergantung juga dari satu dana dari sekolahan, dan itu tidak bisa termaktub dalam BOS kan, tidak bisa. Jadi saya sebagai humas sendiri nggak ada, maksudnya nggak ada bayaran untuk itu kan, murni ya humas tugasnya. Sedangkan saya jadi guru, ya gaji saya dibayar maksudnya dari minimal 24 jam saya mengajarkan, seperti itu. Jadi ini benar-benar kalau kita membutuhkan banyak orang kan juga banyak dana yang harus kita butuhkan. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini juga kadang-kadang membuat kadang nih ya, jadi enakan aku sendiri aja yang buat konten sehingga aku bisa terkenal gitu. Untuk urusan sekolahan ya udah semampu kita gitu. Akhirnya kan seperti itu gitu. Karena tidak ada dukungan dari sekolah. Mungkin seperti itu, ada yang berpikir seperti itu kan gitu. Jadi saya bisa nyari uang lewat TikTok dengan pribadi saya. Kalau di sekolahan kan saya cuma menginfokan aja gitu loh maksudnya. Jadi pertanyaan saya, apa Ibu itu juga punya tim kreator untuk membuat konten-konten yang begitu banyak? Kemudian bagaimana untuk sekolahan, misalnya saja ya, itu dimasukkan dalam kementerian kita yang menelurkan Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka, ya seenggak-enggaknya dana-dana yang untuk seperti itu ada gitu loh. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kadang-kadang sekolahan kan bingung juga. Hal-hal yang kecil seperti itu kan mesti butuh dana, butuh sarpras dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau kita ngonten kan kita pakai paket data kita kan, kalau di luar gitu kan pakai data kita, tidak ada yang dari sekolahan. Nah, hal-hal seperti itu, apakah kalau Ibu sih mungkin sudah jadi sudah punya banyak uang dari konten-kontennya itu, tapi kalau dari sekolahan kan nggak bisa gitu loh Ibu. Jadi ya itu tadi pertanyaan saya, dan usul saya mungkin bisa didengar untuk selanjutnya itu dari mungkin dari BOS bisa dianggarkan untuk dana yang seperti itu. Kemudian juga seperti Ibu bilang tadi, yang pertanyaan dari Ibu Masniati, bahwa hal-hal ini bisa dimasukkan dalam kurikulum, bagus juga gitu. Jadi ada pembelajaran khusus untuk Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru mungkin yang di daerah-daerah itu belum mengenal
media sosial seperti yang disebutkan tadi. Mungkin paling umum ada di Facebook gitu. Gimana buat TikTok, gimana buat Instagram. Kalau hanya ngirim aja ya bisa. Tapi kalau untuk membuat sebuah konten yang bisa layak dijual, apalagi jual sekolahan. Nah, itu kan butuh ilmu juga. Nah, ilmu itu kan juga mahal gitu loh. Jadi ada fasilitas untuk guru-guru difasilitasi untuk bisa belajar karena kita kan sudah masuk di digital 5.0 kan seperti itu. Sudah Bu, mungkin itu saja pertanyaannya jadi apa ya ambiar gitu. Yang pasti itu tadi saya ingin tahu Ibu punya tim kreator apa sendiri? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab saja ya Mas moderator. Jadi Silakan langsung. Ya. Kalau di dalam digital marketing itu ada yang kita sebut dengan personal branding is corporate branding. Kalau Ibu Umaysaroh misalnya terciduk hal-hal yang mungkin kurang baik gitu ya, maka nama instansinya juga kena. Sudah cukup banyak itu. Bahwa tanggung jawab moral di media digital bukan hanya kita sendiri, tetapi juga instansi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terkait ini yang mau saya highlight adalah bahwa ilmu itu membutuhkan biaya. Saya tidak akan menampik ini gitu. Dan saya tentu sudah sudah mendapatkan banyak uang dari konten dan saya sudah dengan tim kreatif gitu ya atau tim konten kreator gitu. Nah, di sini saya sampaikan bahwa saya dari mulai belajar, dari yang mulai kalau sekarang saya lihat lagi konten-konten saya yang 10 tahun yang lalu saya malu. Gitu. Saya malu. Aku bikin caption begini nih, aduh gitu ya. Betul. Terus setelah itu udah pokoknya begitulah gitu ya. Tapi itu saya lewati dan saya tetap konsisten gitu ya sampai akhirnya memang ya era digital itu memang ada aspek siapa yang cepat dia yang dapat gitu ya. Mungkin kalau kita lihat KKI mungkin tahu ya KKI ya? Iya, tahu. Nah, KKI yang mukbang dilihat dari apa dia itu bisa sampai kaya dari media sosial gitu ya hanya dengan makan bobot besar wajah seperti itu gitu ya kalau kita mau bilang ya gitu ya. Betul. Tetapi ternyata bisa. Kemudian kalau sekarang saya dianggap memiliki tim kreator ya alhamdulillah padahal enggak gitu. Dan kalau misalnya sekarang saya dipakai pasti kan itu butuh effort sekali dengan alat sarpras dan lain sebagainya. Saya tidak. Tetapi saya memanfaatkan seluruh kegiatan yang ada di lembaga saya gitu ya, di mana saya aktif di dalamnya. Contoh hari ini tadi saya melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak ada kewajiban saya harus membuat saya harus bikin konten. Enggak ada kewajiban gitu. Tetapi saya kontenkan itu, kemudian sekali lagi personal branding is corporate branding. Oh ini Bu Mei yang orang Unitomo, misalnya begitu. Tidak ada kewajiban. Dan itu saya minta tolong difotoin gitu aja gitu ya sama ada ini. Saya memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita sudah banyak aktif gitu ya di beberapa kegiatan-kegiatan yang kita masuk di dalamnya. Saya ada guru beberapa orang ya. Saya cuman agak lupa ini tadi saya coba cari gitu ya. Jadi guru itu bikin kontennya misalkan dia mengajarkan nama-nama pulau itu melalui tarian gitu ya. Jadi dia posting dia nari gitu ya. Dia posting dia nari sekali, 2 kali, 3 kali dan menurut saya
walaupun di NTB mungkin ya, saya kenal gitu, karena saya kenal di NTB cukup bagus juga gitu ya. Dan Iya. sampai mana bagusnya tentu saya tidak tahu gitu ya. Sebagaimana netizen melihat saya, mereka tidak akan tahu bahwa ternyata saya direkrut Filipina, saya direkrut Turki gitu ya. Bahkan saya mendapatkan beasiswa di Australia pun juga melalui kekuatan media sosial gitu, saya bisa melaksanakan itu semua gitu. Jadi ayo kita apa yang bisa dulu deh gitu. Minimal adalah sebagai perlawanan atau pengimbangan kita atas konten-konten masyarakat Indonesia dalam kutip gitu ya, dalam tanda kutip yang aneh-aneh itu gitu ya, yang selebriti, yang artis nggak ada prestasi, sensasi aja, yang kan banyak sekali. Nah, kita berangkat dari yang mengimbangi gitu-gitu dulu deh gitu berangkatnya. Nah, ketika kita bikin hal yang selalu positif, kita lama-lama nanti akan dikenal orang gitu. Dan sekali lagi tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang yang hanya seminggu, 2 minggu, tapi butuh konsisten dan terus-menerus. Dan sekarang bisa jadi kalau saya lihat postingan yang 10 tahun lagi saya malu. Gitu kira-kira. Iya. Ya, terima kasih. Menyemangati sekali. Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maisaro untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan terakhir ya. Ini dari saya beri kesempatan untuk pertanyaan terakhir dari Pak Supriyatin. Dipersilakan Pak. Bisa Terima kasih. mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator yang sangat luar biasa yang telah memberikan inspirasi buat kita semua. Salam kenal, saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Wah, Cilacap. Ya, saya ingin menanyakan tentang branding. Simple saja, Bu. Ini untuk strategi branding sekolah dalam meningkatkan animo siswa itu bagaimana caranya, Bu? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Mohon untuk dijawab. Strategi branding sekolah dalam meningkatkan animo siswa. Animo siswa baru atau keterlibatan siswa? Animo siswa baru dan keterlibatan siswanya itu semuanya saya belum paham banget. Makanya saya bertanya seperti itu. Terima kasih banget. Oke, baik Pak Supriyatin. Pak Supriyatin, ini namanya mungkin bukan namanya ya? Namanya Bu, nama. Oh namanya, oh ya. Baik Pak Supri. Jadi kalau kita ingin interaksinya itu besar atau engagementnya besar, satu kita memang perlu membuat konten-konten. Mohon maaf Pak Supri, di sekolah apa? SD, SMP, SMA? Saya di SD. Oh di SD ya, oke. Kalau ingin kalau ingin engagementnya itu tinggi, satu di samping membuat konten yang ya kalau saya bilang berkualitas sih, kalau misalnya bikin konten yang bagus gitu aja deh gitu ya. Kalau berkualitas nanti bayangannya effort, biaya dan lain sebagainya. Enggak deh, pakai handphone itu aja deh gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua konsisten gitu ya, konsisten. Terus yang ketiga, nah ini terkait dengan keterlibatan siswa-siswi gitu. Jadi memang yang menarik bukan hanya Pak Ribut sendiri. Contoh ini ya, saya ambil Pak Ribut ini. Bukan hanya Pak Ribut sendiri. Pak Ribut ini menjadi sebuah konten yang menarik ketika Pak Ribut ini melibatkan siswanya. Gitu. Sehingga nanti siswa ini punya teman-teman lihat, oh kamu lo masuk di kontennya gurumu si A, terus si B juga kamu masuk di kontennya gurumu si. Nah ini yang akhirnya membuat engagementnya menjadi tinggi. Ketika engagementnya tinggi, maka algoritma membacanya konten yang diminati. Ketika algoritma membaca konten yang diminati, maka dia akan muncul kemanapun juga, baik
follower ataupun bukan follower. Gitu Pak Supri. Memang ini ya, terkait dengan konten kreator, kemudian sosial media analis itu memang kalau mau kita bedah secara berurutan kemudian sesuai dengan silabusnya gitu, silabus pembelajarannya gitu ya yang saya pahami selama ini. Memang ini cukup lama, cukup panjang, tapi mudah-mudahan walaupun kita ini masih sepotong-sepotong, minimal bisa memberikan insight gitu. Minimal bisa memberikan insight, kemudian aware, dan selanjutnya bisa, oh aku tak coba belajar tentang topik A, topik B, topik C gitu. Harapannya itu ya gitu. Karena kalau 1 jam atau 2 jam kurang Pak Samuel. Ayo bikin lagi yang lama Pak Samuel. Boleh. Nanti ada episode selanjutnya lagi, Bu. Oke, baik teman-teman. Untuk jawabannya Ibu moderator yang sangat luar biasa. Ini buat pencerahan untuk saya pribadi. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap bisa saling interaksi di Instagram Pak Supri. Siap Bu, siap. Oke, baik ya teman-teman sekalian, terima kasih untuk semangatnya, masih setia tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, linknya sudah kita cantumkan di situ. Sekedar informasi bahwa hari Senin ini hari sibuk ya, hari paling sibuk itu hari Senin, jadi kemungkinan mungkin sertifikatnya paling lambat hari Selasa lah, itu teman-teman sudah bisa terima di emailnya masing-masing. Nah, sebelum saya tutup kegiatan ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Mei bagi kita semua malam hari ini sesuai dengan tema kita tentang branding school management. Saya persilakan untuk closing statement-nya. Baik. Closing statement ya. Apa ya? Baik, teman-teman. Dalam merangkai strategi branding untuk sekolah, penting untuk kita ingat bahwa branding itu bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang bisa membantu menciptakan citra positif dan menarik bagi sekolah dalam upaya memadukan nilai-nilai, identitas, dan tujuan sekolah ke dalam branding. Kita tidak hanya menghasilkan logo, slogan, konten, tetapi juga menciptakan kesan yang mendalam di mata masyarakat dan komunitas pendidikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Samuel. Baik, terima kasih Ibu untuk closing statement-nya, memberikan semangat bagi kita semua pada malam hari ini. Dengan demikian, rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, webinar ini telah selesai. Terima kasih banyak Ibu Mei telah berbagi, meluangkan waktu di tengah kesibukan. Semoga ada edisi berikutnya. Karena seperti yang disampaikan tadi 1,5 jam ya, kurang pas gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang setia, Ibu Setiorini selaku penasihat yang masih bersama. Sebelum kita tutup, mungkin bisa dihidupkan kameranya untuk sesi foto online-nya, supaya saya ini bisa diaktifkan kameranya. Oke. Ya, oke. Sabar saya hitung ya. Oke, sabar saya matikan chat-nya dulu supaya ini. Ya, 1, 2. Oke.
Oke, baik. Sudah, terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ya, sampai jumpa di kegiatan lainnya. Sekedar informasi bahwa kita komunitas Ngopi Aksi ini kita lancar. Kita sebulan itu 4 kali. Itu hampir tiap pekan kita ada kegiatan webinar seperti ini. Jadi kalau memang Ibu Mei ada waktu, mungkin ada tema-tema terkait digital yang mungkin ingin dibagikan, bisa nanti disampaikan, kita siapkan waktunya. Insya Allah, siap. Iya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain ya. Kalau ini kita buka ruang sebebas-bebasnya untuk bisa berbagi. Nanti bisa diinfo di grup, hubungi saya juga, chat pribadi juga bisa jika ada sesuatu materi yang ingin dibagikan bersama, kita siapkan ruang dan waktunya. Ya. Demikian, selamat malam untuk kita semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan malam ini. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat Selamat malam. semuanya. Terima Sukses ya. kasih. Sampai